Fintech, Financial Technology, merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi finansial yang diberikan sentuhan teknologi modern. Sederhananya, fintech adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia startup yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek dalam pelayanan keuangan. Sehingga, mulai dari metode pembayaran, transfer, pinjaman, pengumpulan, sampai dengan pengelolaan aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi tersebut. Maka, tidak heran jika kebutuhan finansial teknologi menjadi kebutuhan yang bisa mengubah gaya hidup seseorang, khususnya mereka yang familiar atau bergelut di bidang keuangan dan teknologi. Sejarah fintech. Awal mula fintech yaitu pada tahun 1866 saat kabel telegraf transatlantik pertama kali dipasang. Kabel ini memungkinkan adanya globalisasi sejak tahun 1866 hingga 1913. 5 tahun setelahnya, pada tahun 1918, muncul sistem pengiriman uang elektronik bernama Fedwire. Di tahun 1950-an, terjadi perubahan besar pengiriman uang dengan munculnya kartu kredit. Pada zaman ini mulai marak penggunaan kartu kredit. Perkembangan fintech periode selanjutnya ditandai dengan munculnya anjungan tunai mandiri atau ATM pada tahun 1967, di mana setiap orang yang ingin mengambil uang tidak perlu lagi datang ke teller. Perkembangan fintech juga ditandai dengan perkembangan internet dan komputer. Karena berkembangnya internet, e-commerce mulai banyak bermunculan di tahun 90-an. Selain itu, mulai muncul banyak layanan internet banking dan sistem penjualan saham online. Era ini berhenti saat terjadi krisis ekonomi pada tahun 2008. Setelah tahun 2008, perkembangan fintech masuk ke masa selanjutnya. Sejak krisis ekonomi tahun 2008, banyak orang yang tidak percaya pada perbankan tradisional. Setelah ini dimanfaatkan oleh banyak orang untuk menciptakan startup jasa layanan keuangan seperti jasa pembayaran online, crowdfunding, pinjaman online, dan lain-lain. Pada tahun 2009 muncul Bitcoin sebagai alternatif investasi. Era ini juga didorong oleh munculnya ponsel pintar yang memungkinkan penggunaan mobile banking di awal dekade 2000-an. Jenis-jenis fintech. Saat ini ada banyak sekali fintech yang terdapat di Indonesia. Apa saja jenisnya? Yang pertama, Payment Clearing and Settlement. Fintech ini memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Contohnya yaitu ada OVO, ada GoPay, ShopeePay. Nah, kita bisa melakukan pembayaran dengan mudah dengan menggunakan aplikasi tersebut. Yang kedua adalah Deposit Lending and Capital Raising. Fintech ini mempertemukan antara pemberi pinjaman atau investor dengan para pencari pinjaman dalam satu platform. Contohnya, yaitu ada Modalku, Investri, Amarta, Coinworks. Nantinya, para investor akan mendapatkan bunga dari dana yang mereka pinjamkan. Yang ketiga yaitu Market Support atau e-aggregator. Fintech ini mengumpulkan dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Startup ini memberikan perbandingan produk mulai dari harga, fitur, hingga manfaat. Contohnya yaitu Cek Aja, Cermati, Kredit Gogo, dan Tunaiku. Yang terakhir yaitu Investment and Risk Management. Nah, fintech ini memberikan layanan seperti robo-advisor, yaitu perangkat lunak yang memberikan layanan perencanaan keuangan dan platform e-trading dan insurance. Contohnya yaitu Bibit dan Bareksa, serta Cek Premi dan Raja Premi. Tujuan fintech. Salah satu tujuan utama fintech adalah untuk mengurangi biaya infrastruktur lembaga keuangan dan tidak perlu memiliki jaringan cabang dengan kantor atau karyawan dalam jumlah yang banyak untuk melayani pelanggan pada semua jenis perusahaan. Keunggulan fintech. 1. Mudah dalam melayani konsumen. Perusahaan yang menggunakan fintech akan memperoleh kemudahan dalam melayani konsumen. 2. Informasi cepat dan murah. Fintech sangat membantu mendapatkan informasi dengan cepat dan murah. 3. Keamanan terjamin. Fintech memiliki metode keamanan terbaru sehingga menjamin data pelanggan tetap aman. 4. Mudah disetujui dalam 24 jam. Tingkat persetujuan peminjaman uang dengan fintech sangat cepat. 5.
notifikasi pembayaran, dan nominal akurat. Sistem pembayaran tagihan dengan fintech sangat akurat dan efisien. Anda tidak usah khawatir atau ragu menentukan jumlah uang yang sudah Anda bayarkan. Kelemahan fintech. 1. Wajib terkoneksi internet. Layanan teknologi keuangan ini hanya bisa diakses dengan jaringan internet. Jika berada di wilayah yang belum memiliki internet, Anda tidak akan bisa mengakses layanan keuangan ini. 2. Tidak untuk semua kalangan. Bagi pengusaha yang baru merintis, memerlukan biaya yang besar untuk memulai usahanya karena untuk mendapatkan fintech ini, pengusaha harus menyediakan fasilitas komputer, tablet, dan smartphone. Yang ketiga adalah rawan penipuan. Meskipun salah satu kelebihan layanan fintech ini memiliki tingkat keamanan yang tinggi, tetapi masih rawan terhadap penipuan. 4. Biaya tinggi. Biaya bunga pinjaman ditawarkan fintech lebih tinggi dibandingkan biaya keuangan tradisional. Regulasi fintech di Indonesia. Yang pertama, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang dengan basis teknologi informasi. Dibuatnya aturan ini oleh OJK agar bisa mengatur sejumlah hal yang harus ditaati penyelenggara bisnis pinjaman dari P2P lending atau pengguna-pengguna. Intinya, aturan ini memiliki tujuan untuk melindungi konsumen berkaitan dengan keamanan dana serta data, mengelola perusahaan fintech, mencegah pencucian uang, serta mendanai kegiatan terorisme. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang pemrosesan transaksi pembayaran. Aturan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang jasa sistem pembayaran, baik dari sisi instrumen, penyelenggara, mekanisme maupun infrastruktur penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Inovasi penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran yang perlu tetap mendukung terciptanya sistem pembayaran yang lancar, aman, efisien, dan andal. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Bank Indonesia menerbitkan aturan ini untuk menjaga kestabilan keuangan di Indonesia. Selain itu, regulasi ini juga memiliki tujuan untuk mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan, stabilitas moneter, sistem pembayaran yang lancar, efisien dan aman sebagai pendukung pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan. Selanjutnya, pengertian bank, multifinance, dan fintech. Bank merupakan pengumpul dan pemberi pinjaman dana. Multifinance perusahaan pembiayaan yang fokus pada penyediaan layanan pembiayaan non-bank. Fintech merupakan industri yang menggabungkan teknologi dan inovasi untuk menyediakan layanan keuangan secara digital. Lalu, apa sih perbedaan antara bank, multifinance, dan fintech? Untuk di sisi layanan, bank melayani penyaluran kredit, transaksi pembayaran, penjualan produk investasi. Sedangkan multifinance melayani penyaluran pinjaman, melayani sebagian transaksi pembayaran. Dan fintech perantara antara pemberi pinjaman dan peminjaman. Lalu untuk di sisi pengawasan, bank diawasi oleh OJK dan multifinance juga diawasi oleh OJK dan BI. Sedangkan fintech diawasi oleh OJK di sisi pinjaman dan BI untuk transaksi pembayaran. Lalu bank dijamin oleh LPS, sedangkan multifinance dan fintech tidak ada penjaminnya. Untuk penyaluran pinjaman, bank menyalurkan pinjamannya melalui korporasi, UMKM, retail, dan konsumsi. Sedangkan multifinance menyalurkan pinjamannya melalui sewa guna usaha dan pembiayaan pinjaman. Sedangkan untuk fintech menyalurkan pinjamannya melalui pembiayaan usaha dan pembiayaan konsumsi. Lalu resiko penyaluran pinjaman semuanya ditanggung oleh masing-masing bank, multifinance, dan fintech. Berkembangnya financial technology atau fintech seiring dengan perkembangan zaman.
Saat ini, fintech memudahkan akses transaksi keuangan digital, investasi, hingga pinjaman modal usaha. Seperti contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali menggunakan aplikasi yang memudahkan kita dalam melakukan pembayaran. Selain memajukan bisnis UMKM, fintech juga memudahkan kita dalam berinvestasi meliputi transaksi saham, peer-to-peer lending, reksadana, robot trading, dan masih banyak lagi. Namun, fintech juga berbahaya apabila tidak digunakan secara bijak. Maraknya pinjaman online atau biasa kita sebut pinjol menjadi salah satu contoh penggunaan fintech yang berdampak negatif. Maraknya pinjol yang tidak berujung sering sekali terjadi. Padahal perlu kita ketahui pinjaman online berbahaya karena memiliki bunga yang tinggi, rawan teror apabila gagal bayar, atau bahkan lebih parah data pribadi bisa menyebar kemana-mana. Sudah lebih dari 3.000 platform fintech bodong atau pinjol ilegal disorot OJK dan Kominfo sejak tahun 2018. Sudah banyak sekali kasus yang menjerat pengguna pinjol, hingga akhirnya mendapatkan teror dan pencemaran nama baik, hingga bahkan membuat penggunanya memilih untuk mengambil pinjol lain agar menutupi tunggakan, atau biasa kita sebut, gali lubang, tutup lubang. Sebagai pengguna fintech yang aware akan ancaman pinjol ilegal, kita perlu berhati-hati dan waspada dengan memastikan legalitas penyedia pinjaman dan waspada pada tawaran-tawaran pinjaman uang menggiurkan. Kita harus bijak dalam mengambil keputusan keuangan sehingga tidak terjerat kasus pinjaman online dan mewujudkan ekosistem pinjaman online yang kondusif dan aman dengan tetap memperhatikan risiko keuangan untuk mendorong perekonomian nasional.